Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini gue bakal bawa topik yang menarik, yaitu Demiurge Happy Farm, tempat dimana Demiurge membesarkan para domba dan saling mengawinkan mereka agar menjadi produk unggulan. Selama video ini gue bakal pakai istilah domba dan beberapa pengandaian agar video ini nggak kena dolar kuning. Oke? Kalau penasaran apa domba yang dimaksud dalam video ini, lu bisa tonton video gue yang mencoba menjelaskan tentang Albellion Sheep. Semua informasi yang gue kumpulkan di sini adalah hasil rangkuman dari versi web novel dan light novel, sehingga kita bisa lebih mengetahui seperti apa kondisi Demiurge Happy Farm dengan lebih lengkap. So, mari kita mulai. By the way, thanks untuk para adventurer yang udah join membership channel ini. Gue sempat baca salah satu komentar di channel ini, di mana dia juga sama-sama menyadari kalau sepertinya ada korelasi atau hubungan antara anaknya Ainz dengan lahirnya proyek Happy Farm ini. Jadi di volume 1, di saat Demiurge sedang berbicara dengan Cocytus dan Mare mengenai anaknya Ainz, dia langsung kepikiran untuk membuat eksperimen perkawinan. Lalu Demiurge meminta Mare untuk menangkap manusia atau elf jika dia menemuinya. Demiurge kemudian berkata, andaikan aku bisa membuat farm di luar Nazarick. Artinya, hal pertama yang Demiurge pikirkan ketika sampai ke New World adalah mencari tahu tentang cara kerja perkawinan antar spesies yang mungkin saja untuk mencari cara agar Ainz bisa mendapatkan keturunan. Nah, ini adalah asal-usul dimulainya proyek Happy Farm. Di volume 2, Demiurge secara off-screen menemui Ainz dan saling berdiskusi untuk membuat sebuah rencana. Hasilnya, Demiurge pun dikirim keluar Nazarick untuk menjalankan misi itu. Lalu di episode 6 season 1, Demiurge bertemu Albedo untuk melaporkan kepergiannya. Pindah ke volume 4, kita diperlihatkan kalau Demiurge telah membangun tenda di Abilon Hills dan sedang menjalankan proyek untuk membuat scrolls. Dengan kata lain, harapan Demiurge untuk membuat farm yang ada di volume 1 tadi sudah dia lakukan di volume 4 ini. Di sini Pulcinella melapor kalau kulit domba sudah berhasil dikumpulkan. Pulcinella adalah salah satu bawahan Demiurge yang muncul di awal season 3. Dia diberi tugas untuk mengurus farm selagi Demiurge pergi keluar. Mendengar hal itu, Demiurge memerintahkan Pulcinella untuk masuk ke fase berikutnya, yang kemungkinan besar adalah fase untuk mengolah kulit domba menjadi scroll siap pakai. Scroll ini nanti akan diberikan kepada Ainz sebagai sampel produk. Karena pada saat itu jumlah domba yang Demiurge kumpulkan masih sangat terbatas, Demiurge selalu menanyakan berapa jumlah domba yang mati dalam proses pengulitan. Lalu dijawab, berkat Tormentor, tidak ada satupun domba yang mati dan mereka hanya kehilangan kesadaran. Lalu ke web novel chapter 40, setelah menerima sampel scroll dari Demiurge, Ainz kemudian bertemu dengan Titus, si kepala perpustakaan, untuk mengecek seberapa efektif scroll itu. Singkat cerita, scroll itu berfungsi dengan baik dan kita diberitahu kalau scroll tersebut berasal dari domba bernama Albellion Taur. Ini adalah sebutan Albellion Sheep untuk versi web novel. Ainz yang senang dengan hasil ini kemudian meminta Titus untuk menyampaikan pesannya kepada Demiurge, yaitu, untuk makhluk Taur itu, kau harus besarkan mereka dengan hati-hati, karena kalau mereka punah akan sangat sulit mencari sumber lain untuk membuat scroll. Nah, dengan kata lain, di versi web novel, justru Ainz lah orang yang bertanggung jawab membuat Demiurge semakin bersemangat membesarkan para domba. Sekarang kita pindah ke volume 6, yang mana kalau di web novel, kejadian ini terjadi di chapter 72, yaitu ketika Ainz menginterogasi Sebas. Di sini Demiurge menyarankan Soare untuk bekerja di tempatnya, tapi Sebas menolak karena dia tahu kalau peternakan yang Demiurge jalankan pasti bukanlah sesuatu yang normal. Nah, setelah gua baca, terdapat perbedaan yang cukup mendasar di versi web novel dan light novel untuk hal ini. Kalau di versi web novel, Demiurge sengaja membuat Ainz salah paham dengan berkata kalau semua scroll itu berasal dari domba bernama Albellion Taur. Tapi kalau di versi light novel, justru Ainz lah yang membuat Demiurge salah paham karena Ainz langsung berkata kalau scroll itu berasal dari domba yang nantinya Demiurge sebut sebagai Albellion Sheep. Di sini kita diberitahu cara Demiurge memberi makan para dombanya, yaitu dia mengolah daging dari domba yang sudah mati dan memberikannya kepada domba yang masih hidup untuk dimakan. Selain itu, Demiurge juga menggunakan olahan gandum sebagai bahan makanan. Setelah kejadian di volume 6 ini, yaitu pasca operasi Gehenna, Demiurge sudah mendapatkan banyak stok domba baru yang dia culik dari Rest is the Kingdom. Lalu kita berpindah ke web novel chapter 77. Ini adalah chapter yang menceritakan secara rinci siapa saja yang bekerja di dalam Happy Farm-nya Demiurge. Anggota pertama adalah Torturer, orang yang disebutkan Pulcinella di volume 4 tadi. Dia diceritakan sebagai iblis yang memiliki wajah berwarna hitam dengan kulit tubuh yang sangat putih seputih susu. Saking putihnya, aliran darahnya dapat terlihat dan seperti mengalirkan darah berwarna ungu. Dia menggunakan topeng yang menutupi seluruh wajahnya sehingga membuat matanya tidak dapat terlihat dan suara nafasnya pun bisa terdengar. Dia adalah sosok yang tinggi mencapai 2 meter dengan panjang tangannya melebihi pinggangnya. Dia adalah iblis yang bertugas untuk menguliti dan memastikan agar para domba tidak mati dalam proses itu, di mana dia akan menyembuhkan mereka agar bisa dipanen lagi keesokan harinya. Selanjutnya adalah seorang iblis perempuan yang tidak disebutkan jenisnya. Sepertinya ini adalah iblis yang ditugaskan untuk melaporkan perkembangan di dalam Happy Farm kepada Ainz. Dan terakhir adalah Sukubus.
Dia adalah iblis yang bertugas untuk menjalankan eksperimen perkawinan silang agar para domba mau berhubungan satu sama lain meskipun berasal dari ras yang berbeda. Kalau ada domba yang menolak, maka Sukubus akan menggunakan charm magic untuk membuat mereka berhubungan secara paksa. Semua itu untuk mencari tahu apakah ada kemungkinan ras baru tercipta dari pencampuran mereka. Di chapter ini, Demiurge juga berkata, kalau saja dia menemukan spesies yang bisa menghasilkan scroll lebih baik daripada domba yang dia besarkan saat ini, maka dia sama sekali tidak ragu untuk membunuh semua domba yang ada dan membesarkan domba yang baru. Lalu di akhir chapter, Demiurge melihat ke arah Holy Kingdom dan berkata kalau dia membutuhkan lebih banyak domba baru, karena jumlah domba yang mati semakin banyak dan para iblis seperti dia tidak bisa menggunakan sihir kebangkitan. Chapter ini pun ditutup dengan senyuman Demiurge dan berkata kalau dia akan sangat senang jika bisa memperbesar peternakannya. Nah, narasi ini sudah jelas pasti mengarah ke penyerangan Holy Kingdom untuk mendapatkan stok domba baru. Sekarang informasi yang muncul di volume 8 ketika Mare bertemu Puccinella. Di sini Puccinella bercerita tentang apa saja yang terjadi di dalam farm. Pertama, dia bercerita kalau Demiurge sedang mencoba menikahkan para domba yang berbeda spesies seperti yang sedang dilakukan Sukubus di versi web novel. Kedua, untuk memberi makan, Demiurge menggunakan keturunan domba tersebut sebagai bahan makanan, yang nantinya akan ditukar sehingga mereka tidak memakan keturunannya sendiri. Nah, keluarga dari domba yang dimakan akan ditaruh di sebelah meja untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum dimakan domba lain. Lalu Demiurge juga menitip pesan agar para domba menghargai makanan dan memakan semuanya sampai habis. Oke, sampai sini penjelasan tentang Demiurge Happy Farm sudah tidak pernah disebutkan lagi secara mendetail di versi light novel. Tapi untuk versi web novel masih ada satu chapter lagi. Di web novel second half chapter 17, setelah Ainz berhasil menguasai Erantel, Demiurge menyarankan untuk membuat Erantel sebagai peternakan. Jadi, setelah sukses dengan proyek Happy Farm di Abilon Hills, Demiurge menyarankan untuk membuka cabang baru di Erantel. Demiurge dan Sealtyr saling berdiskusi mengenai ide ini, di mana para domba akan mulai dipanen ketika mencapai umur 15, lalu akan dilepaskan setelah berumur 30 tahun, yang nantinya akan diberi tugas untuk membesarkan para domba yang masih kecil. Untuk proses pengembangbiakan, mereka akan dikurung dalam satu ruangan hingga mereka mau berhubungan. Kalau saja ada domba yang menolak, maka domba tersebut akan dihabisi. Nah, Ainz yang berada di sana bisa melihat seberapa bersemangatnya para Floor Guardian membahas topik ini, tapi kemudian Ainz menolak rencana itu dan berkata dia tidak ingin menyiksa manusia. So, itu tadi adalah semua cerita singkat mengenai timeline, kondisi, dan pengurus Demiurge Happy Farm. Kalau kalian sudah dengar topik ini sampai habis, gue yakin kalian pasti paham seperti apa alurnya meskipun ada beberapa perbedaan mendasar di versi web novel dan light novel. Jadi, sekarang kalian harusnya sudah tahu seberapa jahatnya Demiurge di versi novel. Seperti yang sudah gue bilang di video profil Demiurge, Demiurge versi anime adalah sosok yang jauh lebih baik dibandingkan dirinya di versi novel. Untuk topik mengenai anaknya Ainz, sampai saat ini belum ada kelanjutan lagi, karena sepertinya sampai sekarang, Demiurge masih belum berhasil mengawinkan domba yang berasal dari ras yang berbeda, seperti demi-human dengan humanoid. Tapi, kalau domba itu sama-sama berasal dari ras yang sama, contohnya elf dan manusia, yang mana mereka sama-sama humanoid, maka perkawinan itu bisa menghasilkan keturunan. Makanya, hubungan Sebas dengan Soare pasti akan sangat menarik perhatian Demiurge, karena ini bisa dianggap sebagai eksperimen perkawinan silang antar spesies. Oke, mungkin itu saja untuk topik mengerikan kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye! Yo, waktunya Saweria, ada dari Shizuo Hewajima. Durara perlu ditambah satu season lagi nggak bang? Ya kalau bisa sih lanjut terus biar kotanya nggak mati. Ada dari Zuin, nyari detail di ReZero bang. Sabar, gua udah buat urutannya. Habis ini Boku no Hero, lalu Mahoka, lalu Steins Gate, dan ReZero. So sabar aja. Gue juga mau lanjutin tanya part 3 dulu. So itu saja dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye.